Rasa murka dari seorang Kenjo benar-benar terjadi pada episode besok sore. Kenjo sepertinya kelihatan tidak terima dengan perlakuan Giselle yang sudah merebut hati Pak Aditya dari tangan Ibu Rianti. Setelah kita mengetahui sendiri Kenjo yang awalnya tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Ivan, justru kini Kenjo pun benar-benar merasa geram dan murka sekali ketika ia mengetahui kalau ternyata selama ini Ibu Rianti menyimpan rapat-rapat rahasia tersebut karena demi kebahagiaan anaknya. Namun ternyata ini akan menjadi tekanan batin bagi Ibu Rianti sendiri. Karena pada akhirnya Ibu Rianti di sini akan memberitahu kepada Kenjo. Di sini ia pun benar-benar tidak bisa menyembunyikan lagi, menyimpan perasaan yang cukup lebih sakit, dan pada akhirnya Kenjo di sini benar-benar geram dan benar-benar emosi sekali dengan perlakuan dari Giselle yang sudah merebut Pak Aditya dari tangan Ibu Rianti. Rianti pun menceritakan semuanya kalau pada saat itu ia sempat pergoki Pak Aditya bersama dengan Giselle di salah satu kafe. Ibu Rianti di sini benar-benar sangat begitu terkejut ketika adanya pengakuan dari Pak Aditya kalau ternyata selama ini wanita simpanannya itu adalah Giselle. Dan bahkan justru lebih menyakitkan kembali ketika Pak Aditya mengungkapkan kepada Rianti kalau ternyata ia akan segera menikahi Giselle, guys. Di sini Pak Aditya sebenarnya sempat menyinggung soal permasalahan di masa lalunya yang saat itu benar-benar menyesal karena ia tidak pernah bisa mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Widuri. Hingga pada akhirnya kini ia harus memilih wanita yang salah. Dan mungkin ini adalah hukuman karma bagi Rianti sendiri. Namun ternyata hal ini sempat diberitahukan kepada Kenjo hingga pada akhirnya Kenjo langsung saja melabrak Pak Aditya dan juga Giselle yang saat itu sedang berduaan di kantor. Ini merupakan pelabrakan pertama bagi Giselle sendiri karena Kenjo benar-benar sudah naik hitam ketika mengetahui seorang ayahnya yang sudah cukup lebih tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa menghargai perasaan dari Ibu Rianti. Dan inilah yang terjadi. Namun sebelum lanjut juga seperti biasa ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu dalam alur cerita kali ini adalah ketika konflik masalah rumah tangga Rianti dan juga Pak Aditya benar-benar goyang. Dan bahkan justru Rianti sendiri meminta kepada Giselle untuk menjauhi Aditya. Namun kita tahu sendiri pada episode kemarin Giselle yang nampaknya ia akan mempertahankan hubungannya bersama dengan Pak Aditya. Ia rela menjadi istri kedua dan akan menjadi sosok ibu sambung dari Kenzo dan juga Aurel. Hanililah yang membuat Rianti benar-benar sangat begitu perih, sakit, dan mungkin ia juga baru tersadar kalau ternyata selama ini ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Widuri pada saat itu. Ketika kita mengetahui sendiri ya guys, pada saat itu Rianti yang sempat melabrak Aditya dan juga Giselle yang sedang makan siang di sebuah kafe. Di sini Rianti benar-benar terkejut karena pada akhirnya ia benar-benar akan tahu siapakah sosok wanita lapis legit tersebut. Dan justru kini membuat Pak Aditya benar-benar semakin jelas dan berkata jujur kepada Rianti soal hubungan dirinya bersama dengan Giselle. Bahkan tak cuma itu ya guys, hubungan mereka sudah benar-benar lebih jauh. Dikabarkan kalau Giselle ini sudah mengandung ataupun hamil 2 bulan. Kabarnya Pak Aditya juga di sini benar-benar akan segera mempunyai niatan untuk menikahi Giselle. Ia pun meminta izin kepada Rianti kalau Giselle akan menjadi istri keduanya. Ia juga sempat berkata kalau saat itu ia benar-benar menyesal telah meninggalkan Widuri dan memilih wanita yang salah. Rianti sendiri mungkin bisa berpikir karma itu benar-benar ada terhadap dirinya. Pada saat itu Rianti pun langsung saja pergi meninggalkan kafe tersebut dan ia sempat tidak konsentrasi dalam perjalanannya mengingat kembali di masa ketika ia melabrak Aditya dan juga Giselle guys.
Di sini nampaknya konflik pun semakin memanas. Hampir saja Rianti mengalami kecelakaan karena tidak konsentrasi dalam berkendara sebuah mobilnya. Dan pada saat itu ia sempat berhenti, namun secara tiba-tiba kita tahu pada saat itu Mutiara yang awalnya Bipah yang akan belanja ke supermarket, namun ternyata Mutiara sendiri yang akan belanja ke supermarket. Secara tiba-tiba mereka berpapasan. Melihat Ibu Rianti yang hampir saja celaka karena ia pun hampir saja menabrak sepeda motor. Untungnya ada Mutiara yang sempat bisa menenangkan hati dari Rianti. Rianti pun mulai merasa ibah dan mulai merasa tersentuh. Karena pada saat itu Mutiara juga sempat mengajak kepada Ibu Rianti untuk supaya bisa makan super mie dan telur dan dibikinkan teh. Ini suatu ajakan yang cukup lebih perhatian terhadap ibunya sendiri. Selama ini Rianti tidak pernah mendapatkan perlakuan ini dari anaknya sendiri. Bahkan justru kini Rianti pun mulai bisa merasakan ikatan batin yang kuat terhadap Mutiara. Apakah di sini Rianti akan benar-benar menyadari kalau Mutiara adalah anak kandungnya? Karena selama ini bukti-bukti yang sudah menyudutkan kalau Mutiara adalah anak kandungnya ketika Rianti sendiri sempat mengetahui tentang tanda lahir yang ada di kaki Mutiara. Namun perlu kita ketahui ya guys, saat ini benar-benar menjadi konflik pemanas dan acungan yang membuat kita semuanya benar-benar dibikin geram. Keterlibatan hal ini juga menjadi pemicu hubungan Aurel dan juga Ivan benar-benar kembali kandas. Namun pada saat itu, Ivan sempat menyelipkan sebuah surat dan menyatakan kalau dia akan pergi jauh-jauh dari kehidupan Aurel. Namun sebelum ia pergi, sempat menuliskan sebuah surat menyatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh dirinya benar-benar terjadi. Karena sepandai-pandainya orang menyebutkan sebuah bangkai, pasti akan tercium juga. Ini merupakan suatu peribahasa bukan dari zaman dulu, hingga sampai detik ini juga kita akan benar-benar memahami peribahasa tersebut. Dan perlu kita pahami juga saat ini mengenai problem masalah Aurel dan juga Kenjo. Kenjo yang benar-benar tidak terima kalau sampai detik ini Aurel masih mengingat tentang Ivan. Akhirnya di sini Mutiara pun sempat menjelaskan tentang isi surat tersebut, bahwasanya adanya sebuah keyakinan dan ketulusan hati dari seorang Ivan yang benar-benar tulus mencintai Aurel. Dan akhirnya permasalahan ini pun kembali mencuat kepada orang tuanya sendiri. Kemungkinan besar apa yang dikatakan oleh Ivan benar-benar terjadi. Dan di sini Kenjo benar-benar akan dibuat menyesal seumur hidupnya. Karena setelah mengetahui Rianti selama ini terus-menerus disakiti oleh Pak Aditya. Akhirnya Rianti di sini pulang dari luar, ia pun menangis dan ia pun bersedih. Langsung saja ia pun menceritakan semua keluh kesahnya kepada Kenjo. Disinilah detik-detik Kenjo benar-benar geram, benar-benar murka terhadap perlakuan Gisel, hingga pada akhirnya Kenjo mengajak Ibu Rianti untuk segera melabrak Pak Aditya dan juga Gisel. Dan betul saja di sini Pak Aditya dan juga Gisel sempat dilabrak oleh Kenjo. Dan inilah detik-detik terjadinya kepada Gisel. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya besok sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.